Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Apa kabarnya? Kita berharap insya Allah semoga kita semua baik-baik dan sehat-sehat saja. Insya Allah, amin ya Rabbil alamin. Oke, lanjut. Kita akan membahas tentang hal fenomena rumah yang namanya kita tempati. Bagaimanakah penyikapan kita jika kita menempatin satu rumah? Rumah tersebut misalkan kita menyewa, dan rumah yang kita sewa tersebut yaitu sebelumnya ada yang menempatin. Kemudian atau rumah tersebut adalah rumah bentuk warisan dari pendahulu, termasuk mungkin orang-orang tua kita dan lain-lainnya yang namanya hubungan keluarga kita. Atau rumah tersebut yaitu kita tempatin, tetapi sebelumnya ada menempatin, intinya kita menempatin menumpang, katakanlah begitu ya. Lanjut, ternyata setelah kita menempatin rumah tersebut, yaitu ternyata sering terjadi hal-hal fenomena aneh, ganjil dan lain-lain. Seperti mungkin saat kita tidur, yaitu seperti ada sekilas seperti ada penampakan, ada bunyi lain-lain, dan segala hal-hal yang namanya gaib. Apakah hal yang kita bisa lakukan atau kita bisa ambil untuk mengantisipasi atau kaitan dengan supaya hal tersebut tidak terjadi lagi kepada kita? Halnya, langkah yang kita bisa ambil adalah sebagai berikut. Satu, di saat siang, gunakanlah waktu. Pergunakanlah waktu untuk menggeledah rumah yang kita tempatin. Cari di dinding, terjepit-jepit, di dek, ataupun di bawah-bawah kasur, ataupun di lapisan-lapisan tumpukan barang lainnya, hal yang namanya secari kertas yang dimana di kertas tersebut bertuliskan logo daripada raja yang namanya raja ya, atau biasa kita kenal dengan yang namanya jimat. Ditulis dengan Arab yang namanya hubungan jimat. Ambillah barang, jika kita menemukan barang tersebut, maka ambillah barang tersebut. Kemudian kita ungsikan, kita taruh di tempat yang jelas. Jangan juga kita mengambil tindakan misalnya membakar, membenci, ataupun melecehkan, termasuk mungkin menginjak ya. Jangan. Itu masalahnya tidak apa-apa, tetapi kita menghargai alam lain. Kembali, ambillah barang tersebut, kemudian taruhlah di tempat jauh dari kita dan jauh dari lingkungan orang-orang seputaran kita. Ambillah barang tersebut, taruhlah di situ, dan kemudian katakan saja, engkau kutaruh di sini biar aman, dan termasuk biar tempatku juga aman. Kita sama-sama aman. Selesai. Tunggu saja. Kelanjutan daripada penampakan gaib itu tidak akan bakal terjadi lagi di rumah sendiri. Atau hal lainnya, seumpama kita tidak menemukan barang seperti yang saya katakan tadi, maka carilah di rumah tersebut terkait barang-barang bekas orang sebelum kita menempati. Ternyata di situ ada bekas-bekas barang orang yang jelas kita tidak mengetahui apa sudah meninggal orangnya apa tidak. Ambillah barang-barang tersebut, kemudian ungsikan dari rumah. Taruh bisa di belakang rumah, tapi dengan tindakan bisa dibakar atau jauhkan dari rumah dengan cara menghanyutkannya di air, di sungai, atau bisa juga kita tanamlah. Insya Allah penampakan fenomena-fenomena gaib di rumah kita itu tidak akan terjadi lagi. Ketiga, ada satu hal lagi yang ketiga. Jika ternyata di rumah tersebut sering terjadi penampakan, tetapi kita sudah berusaha mencari hal-hal seperti yang saya sudah kemukakan tadi, ternyata kita tidak menemukan apa-apa, maka ketiga,
kontrollah di halaman rumah. Jika di halaman rumah ternyata terutama di pinggir-pinggir pondasi rumah atau di samping-samping pohon, mungkin ada tertinggal, ada tertanda seperti ada patok atau ada bekas-bekas galian, bekas-bekas korekan orang, maka coba galilah. Jika menemukan hal-hal yang namanya dibungkus dengan kain putih, sama halnya seperti kita mendapatkan jimat tadi. Ambil tindakan dan ungsikan. Namun, jika ketiga-tiganya hal tersebut ternyata tidak ada tampak daripada yang kita temukan, kita sudah berusaha tetapi kita tidak mempunyai keberhasilan, hal terakhir yang bisa kita lakukan terhadap rumah yang kita diamin ternyata sering menimbulkan fenomena-fenomena gaib. Hal yang bisa kita ambil adalah sebagai berikut. Menetralkan rumah yang kita diamin tersebut supaya bisa adem, bisa aman, intinya jauh daripada hubungan hal-hal yang namanya gaib. Yaitu dengan cara malam-malam carilah tempat ruangan yang bersih. Bisa di kamar, bisa di dalam rumah, atau bisa juga di luar rumah. Yang penting bersih. Sebelumnya, ambil air segelas ataupun lebih, siapkan dan taruh, letakkan di lantai, kemudian bawalah kita duduk. Duduk bersila dan lanjut membacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjut. Memohonlah doa kepada Allah. Ya Allah, lindungilah kami. Kemudian bacakan surat Al-Qadr sebanyak 100 kali. Bismillahirrohmanirrohim. Ansalnu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairul mi'ati syahrin tanazalul malaikatu salamun yata isfar. 100 kali. Selesai membaca surat Al-Qadr 100 kali, sampaikan lagi mohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, lindungilah kami. Lanjut, ambillah air tadi dan bacakan lagi surat Al-Fatihah. Bacakan lagi surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali di air tersebut. Kemudian tiuplah air itu. Lanjut, air tersebut yaitu dipercikan. Bisa di tangga masuk rumah, tangga bisa di halaman, termasuk terutama di tangga ya, masuk rumah. Baik pintu belakang, pintu muka ataupun pintu samping. Dipercikan ke dalam kaitan dengan terutama pintu, ruangan-ruangan bisa, dinding bisa, lantai-lantai seputaran rumah. Percikanlah dan kemudian sudah lupakanlah. Lanjutkan aktivitas seperti biasa-biasa. Jika hal tersebut sudah dilakukan, maka tunggulah insya Allah rumah tersebut, yaitu rumah yang kita diamin, teriring dengan hati kita ini, perasaan kita, yaitu akan insya Allah akan bisa tercipta ketenangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dan semoga bermanfaat. Sifat daripada hal-hal ini yaitu sifat bijak. Yang penting jangan berpendapat ataupun mengeluarkan sifat-sifat yang namanya mencaci ataupun yang namanya sifat marah. Jangan, ambil sifat bijak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.